tahun 2022 saya telah menyelesaikan kuliah saya. Saya selaku profesi dosen tentu punya satu tridharma yaitu pengabdian. Jadi datang di sini untuk bergabung di Asra dan menjadikan Ramang-Ramang ini menjadi kampung berseri Asra. Saya Zainal Abidin dari Kampung Wisata Ramang-Ramang. Di sini Kampung Berua cuma ada 7 kepala rumah tangga, ada 7 rumah. Awal-awal kita menyebutnya sebagai Hidden Paradise, surga yang hilang karena jalurnya untuk menuju sini hanya melalui jalur ini. Ketika itu kita melihat potensi dari Kampung Ramang-Ramang ini ketika saya waktu itu selesai S1 tahun 2009-2010, kita sebagai anak ekonomi tentu bisa melihat potensinya. Pengembangannya itu dengan cara mengajak teman-teman. Jadi teman-teman S1 kita ajak, kursus bahasa Inggris kita ajak, kemudian teman-teman kantor pun kita ajak, khususnya di kantor hubungan masyarakat pemerintah Kabupaten Maros. Supaya mereka datang ke sini melihat keindahan Ramang-Ramang, sehingga itu nanti yang menjadi cikal bakal untuk mereka membicarakan kepada orang lain. Membicarakan orang lain tentang keindahan Ramang-Ramang, tentang keindahan Kars kita. Desa Ramang-Ramang berada di Dusun Ramang-Ramang, makanya disebut Ramang-Ramang. Ini merupakan gugusan kars terbesar kedua di dunia dan masuk menjadi 3 besar gugusan kars tercantik di dunia setelah Cina dan Vietnam. Sejak 2014 sudah mulai dikembangkan menjadi desa wisata dan pada tahun 2023 kita sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Merupakan salah satu situs yang harus dijaga, baik keanekaragaman hayatinya, baik lingkungannya, dan tentu juga budayanya. Kalau di belakang saya ini adalah sarang kelelawar. Jadi ada jutaan kelelawar yang bersarang di sana. Setiap maghribnya itu akan keluar untuk mencari makan. Di dalam tentu mereka tinggal. Dia membuang kotorannya itu yang dijadikan pupuk. Jadi alhamdulillah KBR Ramang-Ramang juga berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Termasuk bagaimana memberi nilai tambah bagi masyarakat. Maka kotoran kelelawar yang ada di atas itu kita olah menjadi pupuk organik. Ada beberapa kebudayaan yang kita kembangkan. Salah satunya adalah gambusu. Gambusu ini adalah alat musik yang digunakan oleh orang tua kita untuk menghibur diri. Beberapa tahun terakhir itu mulai hilang, maka KBR Ramang-Ramang berusaha untuk kembali melestarikan budaya gambusu tersebut. Maka ada beberapa yang kita lakukan. Pertama, mengadakan festival di sekretariat kita, mungkin juga kita sebentar ke sana. Kita ajak semua pelaku untuk datang ke sana supaya ini upaya kita melestarikannya. Di tahun 2022 saya gabung di Asra dan menjadikan Ramang-Ramang ini menjadi kampung berseri Asra. Ada 4 pilar yang kita kembangkan, yaitu pendidikan. Dan anak-anakku sekalian, hal yang penting yang harus kita juga pelajari, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Saya Wahyu Sulfian, saya bertugas di sini sebagai tim medis bersama dengan salah satu dokter yang ada di sekret ini. Nah, di sini juga disediakan ada Dokter Joloro, di mana Dokter Joloro itu memberikan bantuan-bantuan kesehatan kepada masyarakat yang ada di sekitar Ramang-Ramang sini. Dokter Joloro itu salah satu program dari KBA Ramang-Ramang. Kenapa disebutnya Dokter Joloro atau Dokter Joloro itu karena saya
atau dokter yang bertugas menggunakan perahu kecil yang kami sebut joloro di sini untuk mendatangi rumah-rumah pasien yang mungkin kesulitan untuk sampai ke fasilitas kesehatan. Kami meluncurkan salah satu program kami namanya Kamasea. Kalau bahasa Indonesianya berarti kasih sayang. Kalau kita perpanjang menjadi Kartu Masyarakat Sehat Berseri Asra. Jadi ini adalah yang dibawa oleh masyarakat, disinilah kartu kontrolnya. Tentu saja peran Astra sangat luar biasa untuk terlaksananya program ini karena banyak hal yang Astra support sehingga program Dr. Joloro ini bisa berjalan semoga semakin baik ke depannya seperti yang kita harapkan. Dan kita juga KBA Ramang-Ramang ini masuk menjadi program percontohan program aman tangguh. Oke teman-teman, kemarin hujan. Apabila terjadi bencana, khususnya di sini. Jadi siaga bencana itu bagaimana satu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana prabencana dan pasca bencana. Kemudian bagaimana mempersiapkan ketika banjir itu datang, bagaimana mempersiapkan diri, barang-barang apa yang wajib dibawa ketika banjir, bagaimana meninggalkan rumah dengan keadaan yang baik. Dan juga kita menggunakan tuh aula kita, aula cara The Center of KBA Ramang-Ramang for Disaster and Entrepreneur Education. Kita jadikan sebagai pusat untuk KBA Ramang-Ramang. Salah satunya adalah sebagai pusat untuk pembelajaran kebencanaan juga kesehatan. Dan juga kita menggunakan baksos atau pemeriksaan kesehatan di aula kita itu. Jadi kita punya pusatnya untuk kegiatan-kegiatan dari Kampung Berseri Asra Ramang-Ramang. Mas Abid itu berinisiasi untuk mengabdi kepada masyarakat Ramang-Ramang karena berangkat dari masa lalu dia yang begitu sulit. Jadi saya juga pengen mengabdi untuk masyarakat, apalagi yang saya bisa berikan karena hanya tenaga untuk masyarakat dan melihat mereka bahagia dan tersenyum dengan keadaan mereka yang lebih sehat. Itu membuat saya menjadi merasa sangat puas. Yang ditanamkan yang pertama adalah menjadi dokter yang bukan money oriented sehingga uang bukan menjadi alasan utama kami untuk melakukan pemeriksaan. Itu adalah bentuk pengabdian bagaimana kita bisa melihat kampung ini berkembang, bagaimana kita melihat wisata berkembang dan tentu juga menaikkan taraf ekonominya.